Bahkan pada usia 6 tahun, dia pernah mencoba untuk memotong alat kelaminnya sendiri. Halo teman-teman online-nya Mama Yona. Selamat datang kembali di acara Mama Cita. Mama Yona bercerita. Cerita apa ya hari ini? Namun hari ini Mama Yona akan menceritakan kisah transgender pertama di dunia. Loh kok bisa ada 2 kata transgender? Berarti lebih dari 1 orang dong? Bukankah kalau disebut yang pertama berarti ya cuma 1 orang? Jadi kebanyakan masyarakat itu taunya transgender yang pertama di dunia itu adalah orang yang bernama Lily Elbe. Padahal sebelum Lily Elbe ada orang yang bernama Rudolf Richter yang sudah lebih dulu merasakan mengubah dirinya menjadi apa yang dia mau. Nah sebelumnya karena Mama Yona ini kan tidak terlalu fasih berbahasa Inggris ya. Jadi seandainya ada salah pengucapan nama atau kata-kata yang dalam bahasa Inggris, boleh banget kalian benerin di kolom-kolom komentar ya. Supaya aku bisa belajar pembenaran dari kalian dan kalian bisa mendapatkan informasi dari video-videoku. Nah, sekarang mari kita masuk ke video pembahasan lengkap mengenai transgender pertama di dunia ini. Pada tahun 1912, pasangan Einar dan Gerda ini pindah ke Paris, Suatu hari saat menghadiri pesta dansa dan pertemuan sosial, Gerda memperkenalkan suaminya yang berpakaian seperti perempuan sebagai Lily dan dia akui sebagai saudara perempuannya. Padahal itu suaminya. Meskipun karir Gerda berkembang sangat baik, ternyata di sisi lain, Einar mulai merasa bingung dan tidak bahagia. Einar menggambarkan saat dirinya menjadi Lily, dia ini seperti wanita yang berpikiran tapi tidak berpikir. Bertele-tele, berpikiran dangkal, cenderung mudah menangis, dan nyaris tidak bisa bicara di depan orang penting. Semakin frustasi dengan statusnya, Einar menjual banyak lukisannya, dan dengan hasil dari penjualan lukisannya itu, dia mampu membiayai serangkaian operasi pengalihan jenis kelamin. Einar melakukan operasinya di Jerman untuk mengubah bentuk kelaminnya. Pada tahun 1930, Einar secara resmi menjadi wanita pertama transgender di dunia. Pada tahun itu juga, pernikahannya dengan Gerda resmi dibatalkan oleh Raja Denmark. Jadi Einar sudah resmi menjadi Lily Elbe. Meskipun dia telah menyelesaikan misi pribadinya untuk menjadi seorang wanita, sulit bagi orang lain untuk menerima tubuh barunya. Dan Lily merasa ditolak oleh banyak orang di zaman itu. Namun sekitar 1 tahun kemudian, operasi terakhirnya yaitu transplantasi rahim mengalami kegagalan, sehingga menyebabkan Lily meninggal. Lily Elbe memang tidak langsung meninggal pada saat di meja operasi, namun sekitar 3 bulan kemudian setelah operasi transplantasi rahim tersebut, barulah Lily Elbe meninggal dunia. Nah, penyebab dari kegagalan transplantasi rahimnya ini, dikarenakan siklosporin, yaitu obat yang digunakan untuk mencegah organ yang ditransplantasikan ditolak oleh tubuh, tidak berhasil diterapkan pada dirinya Lily Elbe. Obat itu baru berhasil digunakan pertama kali pada tahun 1980, yaitu hampir 50 tahun setelah kematian Lily. Dan kisah kehidupan dari Lily ini, akhirnya dijadikan film pada tahun 2015 dengan judul The Danish Girl. Film yang dibuat berdasarkan kisah nyata. Kira-kira istrinya nyesel gak ya, Karena secara tidak langsung, ya istrinya inilah yang bertanggung jawab sudah membuat atau mengarahkan suaminya menjadi seorang transgender. Lily Elbe lahir sebagai laki-laki di Denmark pada tahun 1882 dengan nama Einar Wijner. Dia adalah seorang pelukis yang terkenal pada awal abad ke-20. Einar kemudian menikah dengan seorang wanita bernama Gerda Wijner yang merupakan seorang ilustrator Art Deco pada tahun 1904. Gerda ini termasuk perempuan yang sukses dan juga seorang pelukis yang terkenal dengan gayanya yang erotis namun juga separatis. Meskipun Einar kemungkinan lahir dengan sindrom Klinefelter, yaitu penyakit kelainan genetik akibat kromosom X tambahan. Namun perjalanan menuju feminitas dimulai saat Einar diminta oleh istrinya untuk menjadi model lukisannya, namun berpakaian seperti wanita. Nah, si Einar dan Gerda ini tidak hanya sepasang suami istri, tapi mereka ini juga berteman baik. Seiring ketertarikan Gerda dengan wanita dan citra kecantikan wanita,
Dia mendorong suaminya untuk berpakaian seperti wanita dan berpose untuknya selama bertahun-tahun sepanjang perkawinan mereka. Dengan menggunakan nama Lily, Einar ternyata mulai jatuh cinta pada kepribadian barunya itu. Sementara Gerda yang berbakat mendapatkan pengakuan sebagai seniman yang menggambarkan penampilan feminim Einar dengan gayanya. Einar melihat lukisan hasil karya istrinya dan merasa ada yang tidak serasi pada tubuhnya. Kemudian Einar berpikir bagaimana cara untuk memperbaikinya. Jauh sebelum operasi pertamanya, Einar yang mulai merasa tidak nyaman dengan kondisi biologisnya, sering meninggalkan rumah dengan mengenakan gaun dan wig mon. Jadi dia tuh keluar rumah dengan berdandan seolah-olah dia itu perempuan. Teman-teman dari pasangan tersebut mulai mempertanyakan mengapa Gerda mengizinkan dan mendorong suaminya dalam usaha transseksualnya. Padahal saat itu, norma sosial sangat ketat terhadap kebebasan semacam itu. Nah, jawaban dari pertanyaan teman-temannya itu, Mon, terletak pada spekulasi bahwa saja mungkin Gerda sendiri adalah seorang homoseksual. Dan itu adalah motivasi yang sebenarnya untuk ilustrasi wanita lesbian dan tema dalam lukisannya. Beberapa bulan sebelum Einar Wegner melakukan operasi, seorang pria bernama Rudolf Richter telah lebih dulu berhasil melakukan operasi pergantian kelamin, Mon. Nah, keberhasilan operasi dari Rudolf inilah, Mon, yang memberikan optimisme dan harapan pada Lily Elby untuk melakukan operasi yang sama. Jadi si Rudolf inilah yang sebenarnya menjadi pelopornya transgender, namun jarang diketahui. Rudolf Richter lahir di Jerman pada tahun 1891. Sejak kecil, Rudolf ini, Mon, memang sudah memiliki sifat kemayu. Dia tidak suka memakai pakaian anak laki-laki dan tidak menyukai permainan yang maskulin. Bahkan pada usia 6 tahun, dia pernah mencoba untuk memotong alat kelaminnya sendiri. Sebenci itulah, Mon, Rudolf pada kehidupannya sebagai laki-laki dan menginginkan menjadi seorang perempuan. Saat beranjak dewasa, Rudolf bekerja di sebuah hotel sebagai pelayan di Berlin pada musim liburan. Nah, saat bekerja, Rudolf ini berpakaian seperti laki-laki, Mon. Namun saat musim liburan berakhir, dia akan kembali berpakaian seperti perempuan. Bahkan si Rudolf ini pernah beberapa kali ditangkap polisi dan dipenjara, Mon, karena menggunakan pakaian perempuan, padahal fisiknya jelas-jelas menunjukkan kalau dia adalah seorang laki-laki. Rudolf dimasukkan ke penjara pria, meskipun dia tidak mau mengakui gendernya sendiri, Mon. Suatu hari hakim yang mengadilinya merasa kasihan. Akhirnya sang hakim menyarankan Rudolf untuk menemui Magnus, susah nih namanya, Magnus Hirschfeld. Magnus Hirschfeld, seorang seksolog terkemuka di Jerman. Nah, Magnus ini memiliki institusi seksologi, Mon, dan melakukan berbagai penelitian terkait kelamin manusia. Rudolf akhirnya ditampung di institut tersebut sambil bekerja di sana. Nah, selama bekerja di sana, Mon, dia ini bebas memakai pakaian apapun yang dia inginkan. Nah, Magnus memanggil Rudolf ini dengan nama baru, yaitu Dorsen atau Dora kecil. Selain Dora, ada sekitar 4 laki-laki lainnya yang bekerja di sana dan memakai pakaian perempuan juga. Mungkin ya sama-sama sejenis kayak Rudolf gitu, Mon. Pada saat itu sangat sulit untuk mereka mencari pekerjaan. Nah, kalau zaman sekarang kan kita bisa lihat ya, transgender jadi artis bisa, jadi apa bisa. Jadi Magnus membantu mereka dengan memberikan mereka pekerjaan di institutnya. Ternyata keputusan Magnus tersebut sangat tepat, karena semua pegawainya tersebut bekerja dengan sangat giat. Rudolf melakukan kastrasi atas kemauannya sendiri pada tahun 1922. Kastrasi tersebut dilakukan oleh Dr. Erwin Kornbend yang merupakan rekan Magnus di Universitas Charité di Berlin. Nah, sebagai informasi, Mon, Erwin Kornbend ini jugalah yang melakukan kastrasi pada Lily Elby. Setelah kastrasi dilakukan, Magnus meneliti perkembangan tubuh Dora. Dia ingin mengetahui pengaruh dari pengurangan hormon testosteron pada anatomi tubuh pasiennya tersebut. Dari penelitian pada Dora tersebut, Magnus menemukan bahwa kastrasi memiliki dampak pada tubuh pasiennya meskipun tidak terlalu mencolok, yaitu tubuh Dora menjadi lebih montok
pertumbuhan jenggotnya melambat, dadanya tumbuh dan pinggulnya melebar. Pada tahun 1931, Dora setuju untuk melakukan vaginoplasti dan menjadi perempuan sepenuhnya. Operasi tersebut dilakukan oleh Ludwig Lewerentz dan Felix Abraham, yang merupakan rekan dari Magnus juga. Dan operasi vaginoplasti pertama di dunia tersebut berhasil dilakukan. Dora pun menjadi manusia transgender pertama di dunia. Setelah berhasil menjadi wanita sepenuhnya, Dora tetap bekerja di institut milik Magnus. Hingga institut tersebut dihancurkan oleh Nazi pada tahun 1933. Nazi memang anti transgender dan homoseksual, sehingga tidak heran jika mereka menyerang institut tersebut. Setelah penghancuran tersebut, keberadaan Dora tidak terdengar hingga kini. Entah dia berhasil melarikan diri ataukah tewas dalam serangan. Berbeda dengan Lily Elby yang kisahnya sangat tersohor, kehidupan Dara Richard nyaris tidak terdengar, Meskipun secara tidak langsung Dora lah yang memberikan keberanian kepada Lily untuk melakukan hal yang sama. Meski yang satu tidak setenar yang lainnya, baik Dora maupun Lily memiliki peran dalam sejarah transgender dunia. Nah itu tadi kisah transgender pertama di dunia. Kalau misalnya kalian mengetahui lebih informasi dari apa yang sudah aku sampaikan ini, boleh banget dong ditulis di kolom komen. Kalau suka dengan videonya, klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video Mama Yuna hari ini. Sampai ketemu lagi di video Mama Yuna selanjutnya. Dadah!